Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkanlah saya, nama Muhammad Idham Khalid, MPM 222500053, Prodi PAI dari Universitas Muhammadiyah Metro. Oke, teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendidikan Islam menurut bahasa itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu dalam bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik yang ditambah awalan pe dan akhiran an, yang berarti perbuatan, cara, dan sebagainya. Dan dalam bahasa Arab, pendidikan berasal dari kata robba yarbu, yang berarti bertambah dan berkembang, bertambah dan berkembang. Dan sedangkan menurut bahasa Inggris, pendidikan berasal dari kata education, yang berarti proses pengembangan atau pembimbingan yang sistematis. Kita bisa mengambil kesimpulan, jadi tarbiyah atau pendidikan Islam secara bahasa dari keterangan di atas adalah kegiatan dan aktivitas mengembangkan yang berlangsung secara bertahap mencapai kesempurnaan dan menjadi suatu insan kamil yang ingin menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna lain dari tarbiyah juga dari Al-Qur'an dan As-Sunnah juga bisa disebut dengan yang pertama dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama taklim, yang kedua tazkiyah, yang ketiga yaitu takdib. Yang pertama yaitu taklim, yang berarti kegiatan pendidikan yang fokus transfer ilmu, pengetahuan yang membawa petunjuk. Dari sebuah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengukamakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang kedua yaitu tazkiyah, yang bermakna membersihkan jiwa. Dari sebuah ayat Al-Baqarah ayat 129 dan 151, yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membaca ayat-ayat kami kepada kamu dan mentazkiyah, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Surat Quran Al-Baqarah ayat 151. Dan kemudian yang ketiga yaitu takdib, yang berarti memberi adab atau pelaku yang baik. Istilah ini adalah kegiatan pendidikan dan konsep dan lebih cenderung pada pembinaan adab, tingkah laku, dan akhlak. Mengambil dari sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Burda bin Abu Musa, dari bapaknya berkata, ada tiga golongan yang akan diberi pahalanya dua kali. Budak yang melaksanakan kewajiban Allah dan kewajiban tuannya, seorang laki-laki yang memiliki budak wanita yang cantik, yang mendidiknya dengan baik dan membebaskannya, kemudian menikahinya karena Allah, dan seorang yang percaya dengan kitab yang pertama, lalu datanglah kitab yang lain dan dia mengimaninya. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi. Kemudian pengertian pendidikan menurut istilah. Pengertian pendidikan menurut istilah juga bisa diambil dari pendidikan adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan bertahap sedikit demi sedikit menuju kesempurnaan. Dan juga pendidik adalah kumpulan aktivitas membina dan mengembangkan potensi manusia menjadi lebih baik. Jadi menurut istilah, pendidik yaitu sesuatu proses kegiatan atau potensi manusia yang menjadikan ia lebih baik dari sebelumnya, demi sedikit, demi fase yang akan menjadikan manusia itu sempurna ke depannya. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan Islam.
Pengertian pendidikan Islam adalah pendidikan yang berusaha membina dan mengembangkan semua potensi peserta didik secara integral dan menyeluruh, meliputi akal, ruh, fisik, moral, dan etika. Kemudian yaitu tujuan pendidikan. Materi berikutnya adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu himpunan atau kumpulan prinsip-prinsip umum yang mengekspresikan obsesi-obsesi dan cita-cita sebuah masyarakat yang meliputi kompetensi-kompetensi dan kemampuan yang dapat diukir yang biasanya dibagi menjadi dua level pencapaian, yaitu pada level negara yang dikenal dengan tujuan nasional dan tujuan pada level lembaga yang disebut dengan tujuan instruksional. Yang sedangkan tujuan khusus adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh para pendidik dari diri siswanya, seperti kemampuan, kompetensi, dan keterampilan-keterampilan tertentu yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Nah, dan materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam itu sendiri adalah membina dan mengembangkan potensi manusia yang fitrah, yaitu akal, hati atau rohani, dan fisik atau jasad menjadi individu yang sempurna atau menjadi insan kamil yang sempurna. Terakhir yaitu kesimpulan, pendidikan Islam adalah satu-satunya konsep pendidikan yang menjadikan makna dan tujuan pendidikan lebih tinggi sehingga mengarahkan manusia kepada visi ideal dan menjauhkan manusia dari ketergelinciran dan penyimpangan. Sekian dari saya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.